deh. Akhirnya kita nauzubillah bisa kelilit hutang dan lain-lain, pinjol, itu banyak seperti itu zaman sekarang ya. Akhirnya jangan juga menyebar kabar. Akhirnya kita ngomong ini nggak bener dapatnya dari sini itu juga awalnya dari hasad. Harusnya gimana ya? Harusnya kita saling membantu. Sebenarnya banyak banget kalau kita bisa mulai dari zaman sekarang ya Bu, untuk anak-anak kita ajarkan untuk biar nggak saling iri, biar tidak saling ngejek temennya. Kemudian dalam sosial media kita mungkin kalau anak-anak sekarang Bu, kalau ibu-ibu mungkin enggak ya. Kalau anak-anak sekarang tuh punya second akun. Nanti dia suka hasad, iri, ini ngomong ini nggak bagus, nauzubillah. Karena perasaan itu mungkin orang ini nggak tahu ini orang siapa, tapi ketahuilah itu bakal jelek buat orangnya karena hatinya udah pelan-pelan hitam-hitam Bu bahasanya. Titik-titik hitam. Naudzubillah min zalik. Allahu a'lam bissawab. Kita lanjut ke hadis yang 36. Bismillahirrahmanirrahim. Membantu, menolong sesama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun, ini yang sering kita sebut Bu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Barang siapa yang berkumpul sebuah kaum fi baitin min buyutillah, di sebuah rumah dari rumah Allah, yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, membaca Quran, wa yatadarasuna bainahum, saling belajar tentang Islam di antaranya, illa nazalat alaihimus sakinah, insyaallah akan turun rasa tenang kepada kita yang belajar Islam. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan turun rahmat Allah. Wa khaffathumul malaikah, di sebuah majelis itu akan kumpul malaikat-malaikat di samping kita Bu ketika kita belajar seperti ini. Wa zakarahumullahu fi man indah wa man bata'a bihi amaluhu lam yasri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Agak panjang Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Bu, mohon izin silakan. Hadis riwayat HR. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah hadis tentang membantu dan menolong sesama muslim. Apa sebab urutnya? Sebenarnya ini adalah motivasi umum Bu untuk semua orang.
kesulitan tadi ya, bahas apa aja, kesulitan sosial, membantu orang, terutama dalam hal hutang ekonomi, mengikhlaskannya. Tapi Bu, yang mengikhlaskan tuh yang ngomong bukan yang ngutang ya. Yang diutangin, yang ikhlasin. Yang ini bayar. Ntar dalilnya dipakai, makanya dalil tuh ada kebutuhan masing-masing Bu. Ikhlasin ya yang ngomong. Enak banget. Ampun deh. Aduh, astagfirullahaladzim. Kemudian muncul keluhan tentang aib-aib yang disebarkan. Oke Bu, bismillah. Kita tadi akan bahas beberapa yang ada di isi tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 Bu. Yang pertama, menafasaan mukminin kurbatan min kurawid dunya. Ini adalah meringankan kesulitan mukmin ataupun saudara kita. Termaksud apa aja Bu? Ada membantu tadi, kita bantu saudara atau bantu orang yang kita sahabat kita bayar utang. Juga membantu memberi solusi masalah kalau dia curhat. Sebenarnya tuh masalah tuh kan harus kita cari solusi kan. Terus menemani orang yang sedang bersedih, membantu. Mungkin ada yang kena musibah. Kemudian memudahkan orang susah. Nah, memudahkan orang susah ini memundurkan tempo pembayaran, memberi keringanan. Ngiklasin utang. Nah, tapi ngiklasin utangnya kayak tadi ya Bu ya. Dimundurin lah. Kemudian menutup aib tadi, waman sataro musliman, barang siapa yang menutup aib sesama muslim. Nah, aib itu sebenarnya penting banget Bu ya. Mungkin nauzubillah nih, ketika aib kita ketahuan, kita malu untuk ketemu orang lagi karena aib itu sebenarnya harusnya ditutupin. Makanya banyak orang salah kaprah Bu, mohon maaf teman-teman kami. Oh, aneh ngelakuin kayak gini nggak boleh diceritain ke saya, ceritain ke Allah aja. Kita dalam Islam nggak bagus aib kamu umbar-umbar, apalagi rahasia, aib sendiri, aib dia, aib keluarga harus dijaga. Mungkin aib itu sebenarnya nggak boleh kita sebar, apalagi kita ngelakuin dosa ini dosa itu sebenarnya harusnya ditutupin. Itu sengaja ditutupin Allah, malah dia mau umbar-umbar. Nah, kalau bisa kita juga bantu untuk nutupin aib orang. Tapi nanti dijelasin, maksudnya nutup aib itu gimana? Apakah menyembunyikan kesalahan? Kesalahan kan dalam persidangan ya harus disebutkan tetap. Kemudian tentang barang siapa tadi apa? Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhihi. Barang siapa yang menolong saudaranya, menolong orang, Allah akan menolong dia juga. Hukum ini mutlak. Habis itu apa tadi ya? Mansalah katorikon, ini terkenal banget. Yaltamisu bihi ilman, sahalallahu. Barang siapa yang menuntut ilmu akan dimudahkan menuju surga. Kajian itu bagus banget ibu-ibu. Kajian seperti ini, kajian online, nge-zoom, denger ceramah di YouTube, itu bagus banget. Kalau kita niatinnya benar, niatin untuk menuntut ilmu, itu seperti berjihad di jalan Allah. Bahkan nauzubillah kalau ada orang yang sedang menuntut ilmu dia wafat di waktu itu pahalanya seperti dia wafat ketika syahid di jalan Allah. Kemudian yang paling penting juga majelis Quran ataupun majelis yang dibacakan Quran di dalamnya, lalu belajar tentang Islam, itu keutamanya sangat tinggi. Bahkan ini bisa jadi kaidah Bu ya. Tadi apa? Ya tadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Akan turun rasa tenang di situ Bu. Ini mungkin menjadi ini Bu ya, tolak ukur ketika kita balik kajian, hati kita kok malah kurang tenang. Harus dipertanyakan juga. Kok kita mungkin belum serius dalam belajarnya ataupun pelajarannya belum masuk. Nah, kalau kita memahami, insyaallah akan tenang hati kita, bertambah keimanan kita. Maka Bu, nauzubillah ya, ada orang yang makin pintar, dicelah juga dalam Al-Quran, makin nipu. Nauzubillah, dia makin pintar makin nipu. Tapi ada orang yang makin pintar makin bertambah keimanannya. Itu yang kita harapkan, amin ya rabbal alamin.
Makin pintar kita makin baik sama keluarga kita, makin baik sama anak-anak kita, amin. Makin bermanfaat dengan tetangga kita, amin ya rabbal alamin. Ilmu yang menambah amal, itu yang kita selalu berdoa. Ilmu apapun sebenarnya dalam hidup. Kemudian apa tadi? Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan turun rahmat Allah. Dan majelis itu kalau dibuka dengan baca Al-Quran akan dikumpulkan para malaikat. Maka dalam majelis kita harus banyak berdoa. Bismillah Bu, kita mumpung ngomongin kita berdoa. Semoga kita semua yang hadir dalam majelis ini, ibu-ibu jamaah Rodatul Muslim selalu sehat, panjang umur, diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah, sekeluarga semuanya masuk surga dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Wa dzakarallahu fima indah. Allah menyebutkannya nama-namanya. Dan terakhir, wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Nasab itu sebenarnya tidak berguna dalam amal. Mau kita keturunan siapa, sesungguhnya amal kita yang diperhitungkan oleh Allah, takwa kita. Tapi memang kalau dia keturunannya baik dan terbiasa baik juga keluarganya, insya Allah dia ikut baik juga. Kenapa kita harus biasanya yang orang-orang yang nasabnya bagus, karena emang keluarganya mendidik untuk dia menjadi orang yang baik. Tapi ada aja Bu, oknum-oknum mas atau dua, mohon maaf kita sebut ya, di Indonesia banyak saya lihat, kayak mungkin kita sebut dia mungkin ngaku-ngaku atau enggak Habib, tapi dia kelakuannya juga nauzubillah, ke diskotik juga Bu, mohon maaf saya ngomong seperti itu. Ya kita sebenarnya harus melihat pribadi orangnya juga. Bukan, ntar ada di hadis selanjutnya, bukan wali itu sebenarnya kalau zaman dulu yang bisa terbang, yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma, bisa jalan di atas air. Bukan kayak gitu sebenarnya. Yang kita lihat dia sholatnya 5 waktu enggak, dia suka bantu orang enggak, baik enggak kepada orang. Harusnya yang lihat di situnya. Ilmunya juga bagus enggak, dia rajin enggak sholatnya, kira-kira begitu. Karena itu semua akan berdampak, kira-kira begitu. Lalu apa sih pelajaran penting dari hadis ini? Islam itu adalah agama yang peduli kepada kesulitan orang lain. Kemudian Allah mengikat bantuannya dari bantuan orang lain. Jadi kita tuh sebenarnya digerakin hatinya oleh Allah untuk membantu orang itu. Kemudian aib itu adalah rahasia besar. Ilmu adalah cahaya. Majelis Quran adalah tempat malaikat turun. Asal usul tidak menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan takwanya dia kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjut Bu, habis nih kayaknya insyaallah. Ini udah 37. Bismillahirrahmanirrahim. 37 Bu ya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, innallaha katabal hasanat wa sayyiat, thumma bayyana dzalika, faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah, wa in hamma biha fa'amalaha katabahallahu indahu asyara hasanat illa sab'imiatin di'fin ila ad'afin katsirah. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Boleh Bu, mohon izin. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan,
Kemudian dia menjelaskan, barang siapa meniatkan suatu kebaikan namun dia tidak berhasil mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Dan jika dia meniatkannya lalu dia mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat atau kelipatan yang lebih banyak dari itu. Sedangkan jika dia meniatkan suatu keburukan namun tidak mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan secara sempurna di sisinya. Dan jika dia meniatkannya lalu mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Bismillah ya Bu Ibu. Jadi sebelum kita bahas di sini ada namanya Bu marotibun nafsi, marotibul qasdi. Jadi tadi kan ada hammun. Jadi dalam niat itu Bu, dalam hati para ulama mengatur jadi 5 Bu. Jadi ada 5 ini apa aja? Tadi kan ada hammun ya, ada hamma. Man hamma, barang siapa yang mau. Kalau dalam Islam Bu, kalimat ingin itu ataupun niat itu jadi 5. Yang pertama ada namanya hajis. Hajis. Hajis itu artinya apa? Mayulki fin nafsi. Sesuatu yang terbesit di memori kita tanpa sengaja, itu namanya hajis. Kita nggak sengaja, mau ini nih, nggak sampai niat. Kemudian 2 namanya al-khotir, majaro fin nafsi. Tadi mayulki fin nafsi, ini majaro fin nafsi, lintasan pikiran yang mulai berjalan namun belum bertetap, lewat doang, masih lewat, sama-sama masih lewat lah 2 ini. Habis itu nomor 3 ada namanya hadithun nafsi, maya jerifiha, hadisun nafsi namanya, hadisun nafsi, maya jerifiha minat taraddudi. Jadi bisikan jiwa, tapi masih keraguan-raguan. Nomor 3 itu bisikan jiwa, hadisun nafsi. Nomor 4, ini baru mulai, alhamma, alhammu, hamma yahimmu, tarjihu qasdul fi'li. Sudah ada kecondongan kuat melakukan perbuatan tersebut. Udah condong nih mau ngelakuin itu. Hamma. Yang terakhir nomor 5 ini yang paling kuat, al-azmu. Azam. Azam itu artinya apa? Kuwatu qasdul fi'li al-jazm bihi. Tekad bulat yang mantap pengen melaksanakan hal tersebut. Jadi marotibul qasdi khamsah. Hajisun, fakhotirun, fahadisun nafsi, falhammu, yalihi al-azmu. Jadi ada 5 sebenarnya Bu. Tapi udah mulai itu di 4 tuh udah pasti, udah kehitung mau ngelakuin, bahasanya gitu. Pokoknya nomor 1, 2, 3 nggak dihitung lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi telah dibacakan ya ibu-ibu. Kita baca nih. Barang siapa yang niat suatu kebaikan namun dia tidak berhasil, maka Allah mencatatkannya satu kebaikan. Jadi niat dulu aja Bu. Saya niat nih mau nanti kalau zuhur mau sholat qobliyah dulu sama sholat ba'diyah. Niat dulu. Insya Allah sudah pahala niatnya sudah terhitung. Kemudian maka Allah mencatatnya satu kebaikan. Tapi kalau dia udah niat plus lagi dia ngerjain, saya niat nih ntar sholat zuhur qobliyah 4 rakaat. Kan emang kalau zuhur bagusnya 4 rakaat Bu. Banallahu baitan fil jannah. Ntar kalau sholat qobliyah ba'diyah tuh 12 rakaat total tuh dia bakal dibangunin rumah di surga kata Rasulullah SAW. Kita niatin ntar 4 rakaat, kita ngerjain lagi 4 rakaat, maka Allah mencatatnya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Jadi dikali 700 Bu pahalanya kalau kita mau hitung-hitungan ya.
atau kelipatan lebih banyak dari itu. Tapi kebalikannya Bu, inilah maha baiknya Allah ya. Allah maha adil kan, bukan matematika manusia. Kalau kita niatin suatu keburukan namun dia nggak ngerjain, maka nggak dicatat sebagai satu kebaikan. Jadi kalau kita ngelakuin niat keburukan itu nggak dicatat. Kalau kita ngelakuin tapi nggak dicatat. Tapi kalau kita niat keburukan, habis itu dilakuin, Allah catat satu keburukan, nggak dikali 700. Kita niat mau nauzubillah ngelakuin hal buruk, nggak dikali 700, insyaallah aman. Tapi kalau kita nggak jadi, itu nilai kebaikannya besar Bu. Contoh Bu, ada sebuah hadis sahih, nanti kapan-kapan Ibu cari mungkin. Itu ada seorang 3 pemuda terjebak di goa. Salah satunya goa itu ketutup. Ini bukan kisah Ashabul Kahfi, kisah hadis lain. Ini ada 3 pemuda Bu. Mereka tuh, ini hadis tentang tawasul. Yang pertama nyebutin dia bantuin orang tuanya. Yang kedua dia lupa saya. Yang ketiga pokoknya yang terakhir ini dia mau ngelakuin zina Bu, mohon maaf. Dia ngumpulin duit untuk menyewa seorang perempuan yang ini. Tapi pas dia mau ngelakuin, dia udah bayar nih. Dia ingat Allah, tek, dia tinggal sama dia. Itu hebat banget, Masya Allah. Kita dapat pahala yang sangat besar. Dia ingat karena takut. Nah sekarang berhenti, kita akan bahas Bu masalah takut tadi. Tapi ada 2 Bu, pas kita berhenti kita takut ketahuan nama manusia apa takut karena Allah, itu beda. Kita nyolong nih, nauzubillah ya, ada orang nyolong, takut karena Allah, ingat Allah, tek, astagfirullahaladzim, ditinggal, itu dapat pahala Bu. Tapi pas dia, tek, ada CCTV, itu sebenarnya nggak dapat pahala Bu, karena dia takut manusia, kira-kira gitu, karena niatnya udah besar. Malah hatinya akan kotor karena maksiat tersebut, karena dia takut sama manusia. Dapat dosa kotor lah hatinya, kira-kira begitu. Tapi kan dia nggak jadi lakuin ya sebenarnya. Alhamdulillah masih nggak ngelakuin. Tapi bagusnya dia nggak lakuin karena takut Allah, bukan takut CCTV. Kalau takut CCTV tinggal matiin sama dia lakuin lagi kan. Astagfirullahaladzim. Kira-kira gitu Bu. Lalu apa yang melatar belakangi dari hadis ini Bu? Apakah niat tercatat? Apakah amal kecil dihitung besar? Apakah bisikan hati dianggap dosa? Pasti ada Bu, mohon maaf, nauzubillah, ada bisikan-bisikan tuh lewat di kita. Kalau kita ini enak kali ya. Itu kan gak sengaja, emang namanya manusia. Setan kan itu yajri majrud dam. Setan itu berjalan majrud dam, di aliran darah kita. Pasti ada bisikan seperti itu. Lalu Allah menurunkan melalui hadis ini. Hadis ini derajatnya sangat tinggi Bu, hadis qudsi. Biar kita tidak salah paham, kita berpikiran seperti ini, kira-kira dosa enggak ya? Karena setiap manusia pasti ada pikiran-pikiran buruk, kira-kira seperti itu. Tapi itulah kita ujiannya, kita punya hawa nafsu, kita bisa mengatur gak nafsu-nafsu ataupun dorongan-dorongan hal-hal buruk seperti itu. Kemudian ini merupakan hiburan Bu sebenarnya, nomor 2 ya Bu, hasbabul wurudnya, hiburan untuk para sahabat. Jadi waktu itu ada namanya jihad Bu, tapi para sahabat yang kecil, yang sakit, dia kan gak bisa ikut jihad, dia sudah niat jihad, insya Allah udah dapat pahala. Kemudian ini juga menutup putus asa, biar manusia itu nggak putus asa Bu, tetap berharap kepada rahmat Allah, biar nggak ngeremehin juga dosa-dosa. Akhirnya Bu, pelajaran hikmahnya terakhir, Allah itu sebenarnya maha adil, maha pemurah. Niat itu udah termasuk ibadah. Orang yang berniat buruk tapi menahannya dapat pahala tadi di akhir. Cukup, Allahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke hadis 38. Bismillahirrahmanirrahim. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala 38. Meraih cinta Allah.
benar, dengan beribadah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb wa man taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradu alaihi wa la yuzalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'atiyannahu wa la in ta'adani la'u'idhannahu rawahul Bukhari. Boleh Bu? Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang terhadapnya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menyertai pendengarannya dan yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menyertai penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menyertai tangannya yang dia gunakan untuk beraktivitas, dan aku menyertai kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta, maka aku tentu akan beri, dan jika dia memohon perlindungan, maka tentu aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih Bu, hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, ini tentang wali Bu ya, wali murid bukan? Ciri-ciri wali Allah, bagaimana ciri-ciri wali Allah? Memprioritaskan yang wajib dan menambah yang sunnah. Jadi ada namanya irhas Bu, irhas, mukjizat, karomah, maunah, ada 4. Bantuan Allah itu ada 4. Irhas itu dikasih kepada calon nabi Bu, Nabi Muhammad SAW. Contoh, Nabi Muhammad SAW jadi nabi di umur 40. Ketika beliau masih umur 25, beliau belum jadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, contohnya waktu itu Nabi Muhammad SAW waktu berdagang ke Syam, ada awan yang ngikutin di atas tuh. Waktu itu Nabi Muhammad SAW masih kecil ngikut pamannya untuk berdagang. Itu belum mukjizat, itu irhas kepada calon nabi. Seakan-akan pohon bersujud, itu irhas. Mukjizat itu diberikan ke nabi. Banyak, Nabi Musa dengan tongkatnya dan lain-lain. Kemudian ada namanya karomah. Nah, karomah ini tadi untuk wali. Tapi beberapa, mohon maaf, kayak orang Mu'tazilah ini nggak percaya adanya karomah. Kemudian ada namanya maunah. Maunah itu bantuan dari Allah untuk kita, untuk orang-orang biasa. Mungkin ibu-ibu ada yang pernah ngerasain. Saya contoh, alhamdulillah pernah ngerasain waktu di Mekah. Kok saya nyari barang gak ketemu-temu, tiba-tiba ada aja yang bantuin. Aus, tiba-tiba ada yang ngasih air, ngasih kurma lapar. Kayak kemarin alhamdulillah saya Ramadan di masjid, saya udah lupa lagi bawa bukaan, tapi kalau keluar gak bisa buka puasa depan Ka'bah, nanti ribet lagi. Udahlah, saya bagusnya kan kalau buka segera kan Bu. Saya diam aja, tiba-tiba ada yang ngasih, kan itu maunah, bantuan dari Allah melalui hambanya yang lain. Dulu yang hilang ketemu juga. Ketemu, alhamdulillah Bu. Ada juga orang ketemu. Ada jamaah Bu, nauzubillah ya, dia sama keluarganya berempat. Tapi bapak ini mungkin punya penyakit Alzheimer ya. Jadi lupa, hilang 2 hari, nggak balik ke hotel, dia lupa hotelnya mana, bengong depan Masjid Nabawi. Alhamdulillah ada yang bantuin, ketemu. Tapi udah lapor polisi. Untungnya dia pakai kalung kan. Tiba-tiba nelpon dia. Yang nelpon bukan dia, orang yang bantuin, kayak tukang laundry. Kan di belakangnya ada ini, tulisan
nomor mutois sama nomor tour leadernya ya. Kemudian ini Bu, ada sebuah kaidah dari beberapa ulama. Imam Lais bin Sa'ad, gurunya Imam Syafi'i di Mesir. Jika aku melihat pengikut hawa nafsu berjalan di atas air, aku tidak akan mempercayainya. Bukan orang yang bisa jalan di atas air sebenarnya yang wali. Bisa jadi dia dengan bantuan setan seperti itu kan. Dengan bantuan setan dia bisa terbang, mungkin bekerja sama dengan iblis. Kemudian Imam Syafi'i nambahin, bahkan kalau aku ngelihat dia terbang pun jangan sampai kalian terperdaya, sampai kalian melihat kesesuaiannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah orang ini perilakunya itu sesuai Al-Quran dan Sunnah? Baik. Apakah dia suka menolong? Kalau dia cuma terbang tapi dia sombong, itu ntar jadi dajjal Bu. Dajjal juga gitu kan, mengajak kepada keburukan, tapi dia punya kemampuan. Bahkan disebutkan kemampuan dia bisa hidupin orang, matiin lagi. Mudah-mudahan kita semua terlindung dari dajjal Bu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian inna waliyallahu wala yahzun. Sesungguhnya wali Allah itu takut dimurkai oleh Allah. Kemudian wali Allah itu harusnya beriman. Pokoknya wali Allah itu gak perlu dicari-cari sebenarnya Bu. Bisa jadi orang yang terlihat lebih susah dari kita, dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita fokus dari hadis ini itu tadi pertama adalah melakukan amalan-amalan yang wajib dicintai oleh Allah daripada amalan sunnah. Ada beberapa mungkin Bu yang orang belum paham, saya memperbanyak amalan sunnah, tapi amalan wajibnya ditinggalin. Nauzubillah. Sholat 5 waktunya ditinggalin. Dia puasa sunnah Senin Kamis, tapi sholat 5 waktunya mohon maaf banget telat-telat. Nanti aja deh, pas saya lagi ini. Sebenarnya kan itu dicela ya dalam surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin sampai akhir. Kemudian amalan-amalan sunnah yang dicintai Allah itu dikerjain juga. Jangan kita berharap dengan amalan wajib doang Bu. Karena kata para ulama, amalan wajib itu bisa jadi gak keterima sama Allah. Ya mungkin kita kurang sempurna satu. Kedua, niat kita gak bagus. Waktu sholat biar dilihat orang sholat doang, itu kan susah. Bisa jadi gak keterima, kurang sempurna, pahalanya tidak bernilai. Kita ditolong dengan amalan-amalan sunnah. Sholatnya ditambahin sholat qobliyah ba'diyah deh, atau sholat duha deh 2 rakaat, 4 rakaat. Sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir itu bisa ditambahi. Akan tapi Bu, kalau untuk ibu-ibu mungkin ya, ini adalah ibadah wajib yang goi rumah doh, yang sempat kami sebutkan, yang sebenarnya ini orang-orang banyak nggak sadar. Apa Bu ibadah wajibnya selain sholat 5 waktu? Wajib itu seperti ibu-ibu biasanya ngurus anak, itu jauh lebih wajib Bu. Ibu ngasih tahu anak ibu, ini loh begini, mengajarkan anak. Habis itu keseharian membantu rumah tangga itu jauh lebih wajib. Rumah tangga itu menjadi sakinah mawaddah warahmah itu kan dengan peran ibu-ibu yang sempat kita pelajari kemarin kan. Karena Allah mencintai ibadah wajibmu yang sederhana, walaupun itu cuman kelihatan kecil tapi konsisten, itu jauh lebih dicintai. Kemudian amalan sunnah juga bagus Bu. Mungkin seperti konsisten kita 1000 sehari taruh di situ, itu bagus banget. Jauh lebih bagus yang konsisten. Akhirnya Bu, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya itu bakal lebih mudah dikabulkan. Kenapa ya? Kita tuh sering diminta kalau ketemu orang soleh itu sebenarnya bukan minta foto doang atau ketemu ulama, minta doa. Karena mereka itu suka melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Terus dosanya juga nggak terlalu banyak. Mungkin dosanya beda sama kita. Kata Imam Syafi'i, saya dosanya banyak. Emang dosanya apa Imam Syafi'i? Saya dosanya ini, saya belum murojaah Quran. Masya Allah Bu.
belum murojaah Quran, itu menurut beliau dosa. Terus saya juga belum mengulang apa yang saya pelajari kemarin, itu menurut beliau dosa. Padahal beliau hafal yang itu, tapi menurut dia ini dosa nih menurut saya gitu. Kemudian keluarganya insya Allah dijaga Bu. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah, kita niatin, hati kita juga lebih tenang, langkah kita pasti dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Sampai jam 11 Bu ya. 10 menit lagi. Bisa ini. Hadis 39. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastakrahu alaihi rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Boleh Bu, mohon izin. 39. Dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan yang dilakukan umat karena tidak disengaja, lupa dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi dan lainnya. Oke. Terima kasih Bu. Hadis ini asbabul wurudnya menjelaskan ayat Al-Quran Bu. Jadi ini ada di Al-Baqarah ayat 286. Saat umat Islam berdoa, ya Rob janganlah hukum kami jika kami lupa ataupun hilaf. Allah menjawab ini dengan hadis ini Bu. Inilah kekhususan Bu, kekhususan kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad SAW kita itu udah dikasih banyak kemudahan Bu, Masya Allah. Jadi kita tuh dapat pahala tuh berkali lipat di Ramadan. Karena umur umat terdahulu itu panjang. Pada umat terdahulu Bu, seperti Bani Israel yang ada di Al-Quran, kesalahan mereka yang gak sengaja ataupun lupa itu terkadang tetap mendapatkan hukuman fisik ataupun terkadang ada kafarat yang berat. Tapi kita di zaman umat Nabi Muhammad SAW, kita umat Islam Bu, kalau kita misalnya lupa, gak sengaja, itu tidak dihukumi. Bahkan waktu itu Bu ada kisah namanya Astagfirullahaladzim, almarhumah Nusaibah yang disiksa oleh Abu Jahal. Jadi nauzubillah Bu, perempuan ini sedih banget, perempuan paling sedih ya. Jadi bapaknya dia wafat di depan matanya Bu, disiksa. Terus saudaranya wafat juga, disiksa sama awal-awal Islam Bu ini. Beliau seorang budak, sekeluarga budak. Tapi waktu dia mau disiksa, kamu keluar dari Islam gak katanya? Sebutin kamu keluar dari Islam, saya gak bakal bunuh kamu. Dia sebutin saya keluar dari Islam. Selamat dia, tapi udah luka-luka segala macam. Rasulullah SAW datang Bu, telat. Lalu, wahai Rasul, tadi saya salah ngomong, saya ngomong ini karena saya dipaksa, kalau nggak saya meninggal. Ini awal-awal bisa ada hadis ini Bu ya, ini belum turunnya syariat, boleh, nggak apa-apa. Apa yang kamu rasa di hati kamu masih memeluk agama Allah nggak? Masih, itu masih, karena yang tadi dipaksa, nggak apa-apa. Awal-awal seperti itu Bu. Akhirnya seperti talak Bu, dalam cerai juga begitu, kalau dipaksa itu nggak dihitung hukumannya, dipaksa. Ataupun kalau dalam tapi dipaksanya ditodong pistol Bu ya, bukan dipaksa ibu-ibu. Dipaksa todong pistol, maksudnya hidup dan mati, karena menjaga jiwa itu lebih penting. Ada namanya maqasid syariah, hifzun nafas salah satunya itu. Akhirnya Bu, di sini telah ditulis tadi apa aja sih yang dimaafkan. Al-ikrah kalau dipaksa, wa mastakrahu alaihi. An-nisyan, satu lagi apa tadi ya? 38 39 tadi ya, astagfirullahaladzim. Tajawaz mati al-khata', salah. Misalnya kita lagi puasa, lupa, langsung dikeluarin boleh. Tapi jangan nambah lagi Bu, itu kan lupa ya.
ataupun dia tidak sadar ngelakuin itu. Dan ini merupakan ruang taubat untuk kita semua, Bu. Membuka pintu harapan bagi yang mereka merasa terlanjur salah. Ada sebuah kisah, Bu. Saya dari kemarin selalu naruh kisah di setiap hadis. Dari tadi agak jarang masukin kisah. Ini mungkin sebuah kisah yang bagus. Ini adalah kisah tentang Imam Hanafi, Bu. Suatu hari Imam Hanafi itu penjual kain, Bu. Imam Hanafi itu orang kaya. Jarang-jarang ulama yang kaya seperti beliau, tajir, seorang pedagang. Nah, suatu hari karyawannya ini lupa, Bu. Dia menjual kain yang ada cacatnya. Lalu karena karyawan lupa, lalu suruh, kamu cari orang tadi. Karyawan itu pergi cari orang yang dia jual kainnya tadi. Tapi itulah, Bu, Imam Abu Hanifah warok ya. Warok itu menjaga. Karena nggak jadi nih orang, nggak ketemu orang tadi. Udah, penjualan hari ini semuanya saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama ahli hukum itu sebenarnya dia menjaga, Bu. Sebelum terjadinya itu, keuntungan nih, saya nggak mau ngambil keuntungan dari orang tadi. Harusnya kan keuntungan tadi aja yang disedekain. Beliau bilang, udah semuanya sedekain aja biar saya aman dari semua yang abu-abu. Akhirnya, Bu, ini mungkin bisa kita pakai sehari-hari 3 kaidah ini, tapi kita usahakan harus menjaga dari hal-hal yang halal dan haram, diusahakan. Kita ingat-ingat tetap kayak Imam Hanafi tadi, karyawan yang salah gitu kan, salah jual tapi dia sedekahin semuanya. Allahu a'lam bis-shawab. 2 hadis lagi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. 3 lagi ya? Gimana, Bu? Mau lanjut apa udah? Lumayan panjang sih yang 42. Lanjut nanti lagi aja ya. Oke, Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di hadis yang ke-39 tadi. Insyaallah kita lanjut nanti di hadis 40 142. Kita tutup majelis kita dengan berdoa bersama. Kita angkat kedua tangan kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azim sultani. Ya Allah ya Karim, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tamim taksira ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah kami ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah apa yang kami pelajari dari agamamu bisa kami amalkan dan istiqomah di jalanmu ya Rabb. Engkau jadikan ilmu-ilmu kami bermanfaat di dunia nanti dan maupun di akhirat ya Rabb. Dan semuanya bisa menjadi bekal ketika kami menghadapmu bersama keluarga kami nanti di akhirat ya Rabb. Allahumma la tadalna fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala saqaman illa syafaitahu ya ilahal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami hamba-Mu ya Rabb. Kami memohon ampun atas segala dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan-kebaikan yang ada di dunia maupun di akhirat ya Rabb. Dekatkanlah kami kepada orang-orang soleh ya Rabb, agar kami bisa selalu istiqomah di jalan-Mu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Rabb. Bantulah keluarga kami agar keluarga kami selalu dimudahkan dalam segala urusan ya Rabb. Berikanlah keluarga kami rezeki yang berlimpah dan berkah ya Rabb.
Allahumma dafa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa min buldanil muslimina ama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Astaghfirukum istighfafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.